Oke, kali ini saya akan membahas mengenai skripsi berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Motivasi. Nah, skripsi ini udah lama kali dia ini tak bimbingan ya. Ini buktinya di saya cari dia ini ya, namanya terakhir dia bimbingan itu bulan, nah ya, nah ini dia 8 Juli 2021. Jadi sekarang sudah bulan September tanggal 10, 2 bulan setelah dia seminar proposal baru datang lagi. Waduh, waduh, lama sekali. Tapi ya tak apa-apa, itu kan terserah dia. Nah, kita lihatlah di sini. Ya, mungkin lama di pembimbing satunya, saya pun tidak tahu. Saya hanya pembimbing dua. Ya, tapi tak apa-apa. Ya, urusan dia lah itu. Kita lihat abstrak. Nah, Lidwina, ini salah kau ini bikin abstrak ini ya. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan panduannya. Panduan penulisan yang dikeluarkan oleh Polmed bukan seperti itu. Ini ya, kita bikin di sini abstrak. Nah, kita cari. Ini dia. Abstrak. Ini saya besarkan sedikit ya. Ya, ini panduan. Menurut panduan ya, berisi uraian singkat tentang latar belakang, tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil simpulan, baru jumlah kata maksimum 250. Diketik satu paragraf, bukan satu alinea ini ya. Dilengkapi dengan 3 kata kunci. Minimal itu 3 standarnya, lebih pun bolehnya. Ya, jadi kita lihat punyamu ini model zaman dulu. Nah, ini kau perbaiki ya. Bikin dia jadi satu paragraf. Nah, satu lagi, di abstrak ini tidak perlu lagi dibikin-bikin angka-angka ya. Angka-angka ini buang saja. Karena cukuplah di hasil penelitian angka-angka itu. Jangan lagi dilebar-lebarkan di abstrak, dilebar-lebarkan lagi di pembahasan ya. Nah, kita lihatlah sekarang bab satunya. Perbaiki itu abstrakmu itu ya. Nah, kita tengok lagi bab 1 si dia ini. Nah, masih daftar isi. Ya, pendahuluan dulu sudah banyak, dia udah lewat, tapi tak salah kita lihat lagi ya, namanya juga perbaikan ya. Ya, kita namanya juga kita pingin lebih baik. Coba ya, tadi ada yang kurang pas di sini.
Bab 2. Ya, bah, yang betul lah. Hanya 2 penelitian terdahulumu. Tak bisa ini, bah. Penelitian terdahulu kalau skripsi itu janganlah 2 ya. Kau bikinlah ya penelitian terdahulu, harusnya kau buat ya lebih lebih dari kat 5. Itu harus kau buat, masa sikit kali, sedangkan D3 saja itu minimal 3 mereka. Ya, kau perbaikin itu, kau tambah. Teori motivasi. Ya, serangka, iya. Mananya kerangkanya? Oh, belum. Oh, banyak sekali hipotesisnya. Gaya kepemimpinan partisipatif, orientasi, direktif. Oh, 3 ya. Iya kan, ini direktif, suportif, ini suportif, direktif, oke. Oke. Ya udah. Oke. Definisinya.
validitas. Hipotesis, bab 4 hasil dan pembahasan. Struktur organisasi, direktur, project officer, gambaran umum responden, jenis kelamin, pendidikan, jabatan, variabel, masih tanggapan banyak sekali rupanya. Tanggapan lagi. Motivasi, hasil, validitas, antisipatif, motivasi, asumsi klasik,
baru multikolonialitas. Heteroskedastisitas, baru berganda. Coba ya kita bandingkan dulu. Ini dia negatif betanya T-nya negatif 2,9. Kenapa berbeda hasilnya? Negatif T, oh ya sama 440. Oke, baru coba ya saya bagi dua dulu layarnya supaya jangan ada yang salah. Ini tadi hasil dari multikolonialitas. Ini kita lihat ini ya sama ininya. Ya oke. Nah, kita lihat lagi. Heteroskedastisitas tadi. Iya, oke. Begitu. Positif signifikan. Hasil pembahasan. Apa yang kamu bahas di sini? Nggak ada yang kamu bahas. Kamu masih menceritakan ya, masih menceritakan hasil penelitianmu ini. Seharusnya ya, seharusnya ya ini tidak lagi ada, aduh, tidak ada lagi, aduh, kita buka aja lagi ya. Tertutup pula.
ya. Kita seharusnya di bab 4 pembahasan ya. Jadi biar saya ceritakan sama kamu, yaitu nah, nah, di sini kan kamu hanya bercerita apa hasil kamu. Jadi kalau dilihat ya, bab 4 itu ya, bab 4. Nah, bab 4 itu berjudul ya, bab 4 itu berjudul hasil dan pembahasan. Nah, berarti kalau kita uraikan 4.1 ya, itu adalah menceritakan hasil. Itulah kita ceritakan ya, terdiri dari umpamanya struktur organisasi, job deskripsi dan sebagainya, dan juga hasil kuesioner ya, rekapitulasi kuesioner. Terus satu lagi hasil olah data ya, yang udah kamu buat itu udah betul. Nah, baru kita masuk ke 4.2. Nah, 4.2 ini dia adalah pembahasan. Tak perlu lagi ada muncul angka-angka di pembahasan. Pembahasan itu apa isinya? Isinya yang pertama ialah perbandingan hasil. Perbandingan hasil apa? Hasil kita dengan penelitian terdahulu. Nah, dengan penelitian terdahulu. Nah, baru apa lagi di situ kita bahas? Ya udah, kita lihat lagi kecocokan teori yang ada di bab 2 dengan hasil kita itu. Cocok nggak dengan teori yang ada di bab 2? Ya, baru apa lagi isinya? Yaitu apa? Yaitu kita kasih simpulan pendapat, atau kita simpulkan dia bahwa ini penelitian kita ini sudah sesuai dengan teori ini dan ini, bahwa benar keadaan di PT ini motivasi berpengaruh gini-gini. Kita kasih kesimpulan yang agak panjang, bukan simpulan yang agak pendek ya. Ya. Karena apa? Karena simpulan pendek itu nanti kita masukkan ke bab 5. Ya, kalau saya lihat hasil kamu ini belum ada pembahasannya ini. Ini masih kamu di sini, Lidwina, ini masih kamu ceritakan hanya hasil penelitian kamu, tidak ada kamu bahas ya. Oke, kamu perbaikilah itu ya. Saya coba lihat hasil bab 5 kesimpulan. Nah, di kesimpulan tidak perlu lagi ada angka-angka seperti ini. Ini kan udah kamu ceritakan di hasil penelitian. Tak perlu lagi apa. Simpulan itu ialah sederhana aja gitu. Apa jawabannya dari masalah kamu, itu saja. Tak perlu lagi ada angka-angka ini, nyemak-nyemain aja. Ya, ini kamu buang. Ini kamu buang ini semua angka-angka ini. Saran hubungan secara personal. Belum mendapatkan adil. Ini loh saran. Kalau kamu memberi saran, tentunya kepada orang kan, kepada siapa? Ini kamu bikin pemimpin sebaiknya. Saran itu kamu buat umpamanya satu, berisikan hendaknya ya pimpinan PT ini, kepada pimpinan PT siapa gitu. Jadi pimpinannya yang kita sarankan. Ya, kedua, hendaknya apa? Saran kita itu berisikan ya. Coba kayak saya tunjukkan lagi ya.
panduan penelitian ya. Kita ketik di sini saran. Apa isi saran? Nah, simpulan dan saran. Ini masih tentang PKL. Nah, ini saran itu ya, lihat di sini ya. Nah, berisi berkaitan dengan hasil dan pembahasan. Dapat pula berisi rencana lanjutan, hasil laporan atau hasil skripsi kita yang dibuat ditujukan kepada institusi, berarti polmed lah atau mahasiswa, perusahaan, terus kepada pengguna yaitu usernya siapa? Usernya itu yaitu tentunya perusahaan, boleh juga atau orang lain. Barangkali itu saja ya, kamu perbaiki, nanti serahkan lagi kepada saya. Terima kasih.